Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raif Fauzaki dengan NIM 12022000054 dari kelas SI 4407 jurusan Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ERP dan software SAP. Pertama-tama, apa sih ERP itu? Enterprise Resource Planning atau yang lebih dikenal dengan sebutan ERP merupakan singkatan dari 3 elemen kata Enterprise atau perusahaan, Resource atau sumber daya, Planning atau perencanaan. Di mana 3 kata tersebut mencerminkan sebuah konsep yang berujung pada kata kerja, yaitu planning. Dengan demikian, berarti ERP menekankan kepada aspek perencanaan. Secara umum, ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multi-modul yang direncanakan untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan, sehingga pekerjaan lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan lebih bagi konsumen, yang mana akhirnya dapat menghasilkan nilai tambah dan memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak. Lalu, apa sih software SAP itu? System Application and Product and Data Processing atau SAP adalah software yang berbasis ERP yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. SAP mendukung multifungsi tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan tersebut dikarenakan SAP sendiri tersusun dari banyak modul untuk menjalankan semua fungsinya secara otomatis dan terintegrasi. Nah, di dalam software SAP, ada berbagai macam modul yang bisa dipilih. Setiap modul yang ada SAP ini memiliki fungsinya masing-masing dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan perusahaan, yaitu contohnya. Yang pertama ada FICO. Ini adalah gabungan dari modul FI dan CO, atau kepanjangannya adalah Financial Accounting and Controlling. Modul FICO ini menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang kas, ledger umum, konsolidasi, yang mana tujuannya untuk memberi laporan keuangan. Akuntansi biaya terdiri dari cost center accounting, analisis keuntungan, dan juga elemen cost accounting. Di setiap modul juga ada submodulsnya masing-masing. Untuk submodul FICO yaitu adalah SAP General Ledger Accounting, SAP Account Payable, SAP Account Receivable, dan masih banyak lainnya yang ada di sini. Yang kedua ada Production Planning. Modul ini berfungsi untuk menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan. Modul ini mencakup konfigurasi sistem yang menyeluruh, data master, dan juga mencakup berbagai macam solusi bagi proses produksi perusahaan. Submodules dari Production Planning adalah Sales and Production Planning, Demand Management, Routing, Work Center, dan lainnya. Yang ketiga ada Material Management. Material Management merupakan modul SAP yang tujuannya adalah membantu proses pembelian atau procurement serta membantu dalam manajemen inventaris. Modul ini juga bisa diintegrasikan dengan modul SAP lainnya ya. Submodules untuk Material Management adalah Purchasing, Inventory Management, Material Planning, dan lainnya. Yang keempat ada Sales and Distribution. Modul ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan pesanan pembeli. Modul ini pun juga bisa diintegrasikan dengan modul lainnya ya. Submodules untuk Sales and Distribution adalah Sell, Shipping and Transportation, Billing or Invoice Generation, dan lainnya. Yang kelima ada HR atau Human Resources. HR memiliki manfaat untuk melakukan integrasi terhadap semua proses di dalam Departemen Human Resources. Proses tersebut mulai dari aplikasi atau registrasi, administrasi para karyawan, manajemen waktu, pemenuhan gaji, dan masih banyak lagi lainnya. Submodules untuk Human Resources adalah Payroll, Requirement, Organization Management, dan masih banyak lainnya. Yang keenam ada CRM atau Chain Supply Management. Modul ini berhubungan dengan back-end dari sistem ERP. Tujuan modul ini adalah menyediakan informasi yang lebih baik berhubungan dengan pelanggan. Selain itu, akan membuat perusahaan mengerti tentang bagaimana membuat konsumen puas terhadap pelayanan perusahaan. Tidak hanya itu saja, modul ini juga akan membantu dalam memperbaiki kualitas servis, menyelesaikan masalah secara tepat waktu, dan juga meningkatkan hubungan yang lebih baik terhadap konsumen. Submodules untuk Chain Supply Management adalah Credit Management, Treasury and Risk Management, Payment, dan lainnya. Yang ketujuh ada Quality Management. Modul ini digunakan untuk mengecek kualitas dari serangkaian proses yang terjadi dalam bidang logistik. Submodules untuk Quality Management adalah Planning, Process Inspection, Quality Control, dan lainnya. Yang kedelapan ada Project System.
Modul ini digunakan untuk mengintegrasikan semua proses dari perencanaan proyek, eksekusi, dan juga kontrol perusahaan. Submodules dari project system adalah project planning, project preparation, project tracking, dan lainnya. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir adalah plan maintenance. Plan maintenance adalah solusi enterprise asset management system yang sering digunakan perusahaan besar yang memiliki plan atau pabrik yang aset intensif dan menggunakan proses-proses seperti inspeksi, preventive maintenance, prepare atau perbaikan, scheduling, dan semua kegiatan teknikal yang dapat dilakukan untuk menjaga pabrik bekerja dengan lebih baik. Maintenance menjadi suatu hal yang sangat kritikal dalam proses produksi dan menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan dari suatu bisnis. Submodules dari plan maintenance adalah maintenance planning, preventive planning, service management, predictive maintenance, dan project maintenance. Nah, dari semua modul-modul yang tadi, semuanya bisa terintegrasikan dengan satu sama lain. Semua modul-modul ini pasti akan saling berintegrasi untuk menyajikan data yang akurat. Keintegrasian antara modul-modul SAP sangat berperan penting untuk meningkatkan efisiensi manajemen perusahaan. Contoh modul yang sering berintegrasi yaitu modul material management dengan FICO. Saat material management membeli suatu bahan, FICO dapat menghitung berapa banyak yang dikeluarkan. Lalu ada project planning dan sales distribution. Saat project planning merencanakan suatu project, sales and distribution dapat mengecek ketersediaan bahan untuk pesanan produksi untuk sebuah project tersebut. Dan masih banyak lagi keintegrasian antara modul-modul SAP ini ya. Jadi bukan hanya itu saja. Untuk kali ini sampai situ dulu ya penjelasan dari ERP dan software SAP. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Rai Fauzaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.